Satu hati, satu tekad untuk UKI Toraja unggul. Tepuk tangan dong. Kampus tercinta dari UKI Toraja yang memberikan ruang seluas-luasnya Iya dong. untuk mahasiswanya. Jadi Dulu aslinya saya pemalu. Ya. Dan di sini di UKI saya bisa mengembangkan bakat saya. Kalau dibilang paksaan nggak ya Miss, karena saya secinta itu sama debat. Even kayak harus begadang sampai mengerjakan proyek itu kan. Iya. Sampai Jessica agak tumpang gitu. Ya, bahwa debat itu bagaimana kita bisa mengutarakan apa yang ada di isi pikiran kita, bagaimana kita bisa berpikir kritis, dan bagaimana kita bisa berdiskusi dengan partner kita. Walaupun saya baru semester 2, saya sudah berani ambil kesempatan ini untuk mengikuti lomba ini bersama kakak-kakak senior saya. Hai Sobat UKI, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di UKI Toraja Podcast. UKI Toraja Podcast menghadirkan kisah inspiratif dari mahasiswa berprestasi. Nah, hari ini spesial banget karena yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswa yang kemarin berhasil menjuarai sebuah kegiatan perlombaan ya. Kita sambut dong dengan tepuk tangan yang meriah. Apa kabar semuanya hari ini? Very good. Wow, very good, awesome, keren, luar biasa. Dari aura-aura kalian pantas jadi juara ya. Auranya sangat menyenangkan, vibes-nya positif banget. Nah, teman-teman mahasiswa yang hadir pada episode kali ini, 7 orang itu berasal dari English Education Study Program of UKI Toraja atau program studi pendidikan bahasa Inggris, dan 1 mahasiswa berasal dari program studi teologi. Nah, langsung aja kita akan berkenalan dengan mereka. Ayo, siapa nih yang mau mulai? Okay, I'm start first. My name is Ratu Lekatri. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris, dan lomba yang saya ikuti adalah essay writing competition. Wow, good. Next. Lanjut siapa nih? Iya. Okay, hello everyone. My name is Agresita. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemarin saya mengikuti lomba debat. Keren. Lanjut. Hi everyone, my name is Rima Isak and I'm from English Education Study Program and I'm a part of Study Program. Okay, thank you. Next. Okay, hello everyone. I am Yurulin Palosong, a student of English Education Study Program. Kemarin tuh ikut kategori debate competition. Oke, keren. Lanjut. hai, saya Okta, mahasiswa dari program studi teologi dan event kemarin ikut lomba singing competition. Wow, dari suaranya aja keren ya. Ayo, siapa lagi nih? Hi everyone, my name is Jeslina Babunga, but you can call me JJS. I'm a student of English Education Study Program, and I'm a part of speech competition. Wah, thank you, Jejes. Lanjut. Hello everyone, my name is Diana Antonio. I'm from English Study Program at UKI Toraja and I'm a part of debate competition. Oke, keren. Lanjut yang terakhir. Hello everyone, my name is Siska Sapangalo. I am student from English Education Study Program dan kategori lomba yang saya ikuti yaitu lomba debat. Wah, tepuk tangan lagi dong. Kalian keren banget ya. Dan next, Miss mau bertanya, kalau kamu menggambarkan dirimu dalam 1 kata nih ya, tapi dalam bahasa Inggris, kamu menggambarkan seperti apa? Contoh nih ya, Miss Fanny, I'm funny because saya lucu dan membahagiakan orang lain. Ayo, siapa nih yang mulai? Ratu, ya. Maybe I'm first too. Biar saya pertama duluan. Mungkin 1 kata yang menggambarkan saya Ya. adalah spontaneous, karena ini berdasarkan
pribadi saya sendiri dan perkataan teman saya bahwa saya itu orangnya spontan dan bahkan mungkin kadang-kadang too direct atau to the point kalau dalam sekedar basa-basi. Iya. Tapi kespontanan saya menurut saya sebagai privilege, ya meskipun juga itu adalah sebuah bad habit, yang dimana privilege-nya itu ketika saya diberikan pertanyaan secara tiba-tiba, saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Oke, keren. Lanjut siapa lagi? Mima, mungkin. Oke, kalau saya smile karena orang lain kalau melihat saya itu mereka akan senang karena katanya Ya. Smile ya, senyum ya. katanya senyuman saya indah. Si paling senyum ya. Kita lanjut nih. Bagaimana dengan Jejes? Secara pribadi, saya menggambarkan diri saya dengan satu kata yaitu brave girl. Because walaupun saya baru semester 2, saya sudah berani ambil kesempatan ini untuk mengikuti lomba ini bersama kakak-kakak senior saya. Wow, brave girl, wanita pemberani. Ya, kalau Yurlin gimana? Okay, to describe myself, I think I am resilient. Karena saya pikir dari pengamatan teman-teman mungkin saya yang paling pendiam gitu ya. Karena kadang itu saya diam karena saya berusaha untuk menormalisasi perasaan saya. Macam kayak kemarin itu ikut lomba debat itu kan kita berdiri di podium ditonton oleh satu auditorium. Jadi saya berusaha bagaimana biar nanti saya bicara suaranya tidak bergetar. Tidak bergetar gitu ya. Lanjut Yurlin. Agreh. Kalau saya, I would like to describe myself as optimist person. Karena dalam tekanan apapun, dalam situasi negatif apapun, saya berusaha untuk memaintain energi positif saya. Iya. Saya berusaha berpikir positif karena saya yakin kalau kita selalu berpikir positif, yang positifnya juga pasti akan datang. Walaupun nanti di akhir itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya, Iya. tapi setidaknya dari hal yang tidak sesuai ekspektasi saya itu ada pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Iya, keren sekali. Jadi memang situasinya pada saat itu banyak penonton ya, se-auditorium gitu ya. Wah, banyak sekali. Itu pasti ada tekanan-tekanan emosi, ya kan? Tekanan-tekanan juga yang membuat kita juga kadang, aduh nervous, mau bilang apa, ya kan? Kalau si Diana gimana? How describe yourself with one word? One word for myself, I'm a confident person. Ya. I'm confident to take or face the risiko. Nah, kebetulan di debat ini kan lombanya itu bagaimana kita mengemukakan argumen kita, bagaimana kita mengemukakan isi pikiran kita. Nah, mungkin saya pikir saya bisa untuk mengikuti ajang kompetisi ini karena saya confident. Ya, keren ya. Dan yang paling terakhir, Okta. Oke, kalau satu kata dalam bahasa Inggris yang menggambarkan diri Okta, maybe cheerful. Ya. Karena setiap saya ketemu orang baru pasti bawaannya mau ceria terus, mau senyum terus. Kayak ketemu sama orang itu yang kayak selamat pagi. Mungkin Iya. karena sudah terbiasa ya kalau ke jemaat misalnya, Iya. karena saya sendiri profesi teologi. Iya. Mungkin itu yang sebuah pembiasaan yang menggambarkan diri saya sebagai seorang yang cheerful. Iya, dan iya, iya. Yang baru pertama kali ketemu Okta hari ini siapa aja? Pesan pertamanya apa guys? Si paling cakep ya, Cipul. Iya, si paling lama. Iya, luar biasa. Dan dari gambaran diri yang kalian sudah sampaikan tadi dalam satu kata, ternyata itu bisa menginspirasi orang lain bahwa ternyata kita punya sesuatu yang unik di dalam diri kita ya, nggak perlu jadi orang lain. Bener nggak sih? Nah, kalian follower atau leader nih? Follower, generasi yang ikut-ikutan, atau kalian generasi yang memimpin gitu. Kalau generasi memimpin kan pasti menampilkan
keunikannya gitu loh. Jadi nggak perlu jadi orang lain. Bener ya? Oke. Nah, dari sekian banyak kategori lomba nih yang kalian ikuti. Tadi ada yang debat, ya kan, essay writing, speech, ya, dan lomba nyanyi. Ya, di sini penasaran. Kira-kira kalian ikut lomba itu benar-benar emang secinta itu ya, seinterest itu, atau karena ada unsur paksaan nih sama dosen, atau misalnya juga di rumah ada paksaan dikit dari orang tua, ih ayo gimana gitu. Nah, ini saya mau dengar dari kalian. Ya, siapa nih yang mau sampaikan? Mungkin kalau saya pribadi tidak ada paksaan, cuman secara kebetulan Susi dan Miss Judith selaku dosen pembimbing untuk lomba tersebut menawarkan kepada saya untuk kira-kira mau nggak ikut lomba writing essay, dan saya Langsung respon gitu. langsung respon mengiyakan. Iya. Karena saya sendiri merasa my English skills is more dominant in writing rather than speaking sebenarnya. Keren. Jadi seperti itu. Saya excited juga, dan sebut kebetulan sekali nih ditawarkan dan langsung saya eksekusi. Langsung oke aja mem. Oke, Iya. siap. Wah, keren banget. Kalau Justiska gimana? Kalau dibilang paksaan, nggak ya Miss, karena saya secinta itu sama debat. Itu guys. Sedikit informasi, ini di Champlis itu ketiga kali ya Diana. Ketiga kalinya saya sama partner saya ikut debat. Yang pertama itu di National University Debating Championship, dan itu kami masih semester 2. Kebetulan saya juga orangnya suka berdiskusi dan berbicara bersama orang-orang. Ya. Jadi saya pikir debat ini tempat saya. Ya. Karena di debat juga selain melatih bagaimana kita mengutarakan pendapat kita, Iya, benar. debat juga sangat melatih kita untuk berpikir kritis. Iya. Karena di debat itu mestinya tidak dapat diprediksi, Miss. Iya. Jadi saya pikir, wah, ini tempat saya suka. Jauh banget lah gitu ya. Iya. Aduh. Jejes, gimana nih Jejes? Baik, secara saya pribadi ini memang pure keinginan sendiri dan dibantu dengan motivasi dari keluarga dan juga dosen yang membimbing lomba tersebut, yaitu Mem Yunirda dan Mem Selvi. Hai Mem, thank you. Iya, bener banget. Dia pure dari hati, tapi nggak lepas juga dari support system ya yang ada, baik support system dari teman-teman, terutama dosen-dosen pembimbing ya selama lomba, dan yang pastinya orang tua lo guys ya. Nah, Okta sendiri gimana? Kalau Okta sendiri, kalau dibilang paksa, nggak ya Miss ya, nggak sama sekali dipaksa. Padahal waktu itu lombanya udah batal, dan kebetulan Okta ada di Palopo dan ingat lagi, oh ternyata ada Champlis nih. Kayaknya perwakilan UKI nggak ada di sini. Karena saya sih cinta itu sama nyanyi. Dan sudah dari SD ikut event lomba-lomba nyanyi sampai di tingkat universitas sekarang pun masih berdebut di ini. Singing paduan suara, solo-solo. Karena secinta itu sama nyanyi, dan saya berpikir kalau kita cinta sama satu hal itu pasti akan kita usahakan terus-menerus. Dan Okta berpikir bahwa bakat yang ada dalam diri Okta itu harus Okta terus asal, nggak menyerah gitu. Kalau ada event ya selagi masih bisa Okta jangkau dan ikut ya kenapa enggak gitu kan Miss kan. Jadi makanya Okta betul-betul excited, ya udah pas sampai di TM ketemu sama teman-teman. Jadi makin semangat. Makin semangat waktu itu, dan pas lomba juga mereka semuanya datang support Okta nonton, dan kita bisa pulang pas hari itu juga. Iya, dan lanjut nih Okta, pengalaman yang paling berkesan di hatimu pada saat mengikuti competition kemarin apa? Yang paling berkesan selama Champlis sih Okta suka dengan excitednya teman-teman peserta Lain gitu ya? Iya, Ada beberapa lain. gitu? Iya, ada beberapa dari universitas, dari tingkat-tingkat SMA sampai mereka itu yang excitednya betul-betul nggak boleh terlambat ini, harus cepat-cepat ini, nanti kita dilihat-lihat nanti kalau terlambat nih. Tapi mereka itu hadirnya 20 menit sebelum misalnya kayak di singing competition itu kan ada pengecekan mic, ambil nada dasar, dan di situ mereka
excited parah. Dan yang paling berkesan juga itu karakter dari setiap teman-teman yang ikut lomba singing dari beberapa Karakter organisasi. vokal. Iya benar banget Iya. guys. Karakter vokalnya itu sangat-sangat Warna-warni keren pisan. gitu Iya, ya. keren-keren banget sih. Sampai Okta bilang insecure nih gimana nih. Tapi nggak mau. Kalau nyerah sekarang, aduh. Kalau nyerah sekarang ini udah nanggung, nggak boleh deh. Pokoknya kalau mereka bisa, kenapa sih nggak bisa gitu kan? benar. Jadi harus gas lah pokoknya. Iya, dan teman-teman yang nonton pada saat itu gimana nih? Okta keren nggak? Keren Kalau nggak keren itu udah juara 3. Tapi itu sebuah ajang dimana kamu benar-benar menjiwai apa yang kamu suka. Iya. Dan dari apa yang kamu suka itu kamu terus asa dan akhirnya bisa mencapai sebuah achievement gitu ya, yang bukan hanya membanggakan diri kamu personal, tapi juga membanggakan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama universitas kita yang tercinta ya. Kesan kalau dari Mima apa? Kesan yang paling membuat kamu nggak bisa lupa apa? Nah, oke, kesan bagi saya, because this the first time saya di Palopo, Miss. Iya, Gitu. iya. Sebelumnya belum pernah. Belum ikut. pernah, Miss. Iya. Ya, dan yang paling mengesankan lagi itu bahwa kami tuh even kayak harus begadang sampai mengerjakan proyek itu ya. Iya. Sampai Jessica agak tumbang gitu, Miss. Iya, Di hari-hari detik-detik gimana kami harus Iya. berlomba di detik itu. Itu yang paling mengesankan sih, Miss. Iya, benar-benar bahwa kalian mempersiapkan bukan hanya materi ya, tetapi juga fisik ya. Mental. Iya, mental juga, semuanya harus seimbang sehingga pada saat lomba itu bisa all out gitu ya. Dan kalau dari Diana sendiri apa yang paling berkesan? As I said before, saya mengikuti lomba debat, dan seperti kita tahu bahwa debat itu bagaimana kita bisa mengutarakan apa yang ada di isi pikiran kita, bagaimana kita bisa berpikir kritis, dan bagaimana kita bisa berdiskusi dengan partner kita. Nah, yang paling berkesan menurut saya itu dalam suasana debatnya. Suasana debat itu membentuk karakter saya. Iya. Yang menjadi terkesan itu saya bisa berdiskusi dengan teman saya dengan baik. Saya bisa mendengar argumen dari lawan itu dengan seksama, dan saya bisa membantah atau meribat argumen mereka itu dengan tentunya menggunakan dengan kata-kata yang sopan dan namun tegas. Saya kira seperti itu. Keren banget. Dan selain berpikir kritis yang kamu sampaikan tadi ya, lomba debat itu tentu saja tidak lepas dari mahasiswa itu selalu rajin membaca. Benar nggak ya? Ini kaitannya sama literasi. Soalnya kan yang paling hot issue sekarang kan era digital nih ya. Dan literasi membaca kita itu sangat minim. Kan nggak mungkin kita berdebat dengan seseorang kemudian ilmu kita ya secuil doang ya kan. Tapi saya yakin kalian mahasiswa yang rajin membaca, rajin mengeksplor diri, baik bacaan-bacaan yang ada di gadget kalian, artikel, jurnal, ataupun mungkin sesekali kalian mengunjungi perpustakaan. Nah, teman-teman kan ini 7 orang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Tentu kalian juga proud dong sebagai perwakilan dari prodi kalian. Nah, Miss mau nanya nih ya, apa yang menjadi kebanggaan kamu sebagai mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris? Angkrisita dulu. Jadi membuat saya bangga menjadi part of English education itu, yang pertama itu karena di sini kita bisa belajar bahasa jembatan komunikasi. Ya. Jadi melalui jembatan komunikasi ini saya bisa berbicara dengan native speaker dan mengetahui banyak hal tanpa harus datang ke sana lebih dulu. Ya. Jadi saya bisa tahu spoiler bagaimana di luar terjadi. Dan yang kedua itu karena saya bisa menjadi seseorang yang membagi ilmu ini. Karena ini adalah pendidikan. Ya. Jadi saya bisa menjadi penerjemah atau guru untuk membagikan cara memahami jembatan bahasa ini bersama-sama. Wah, mantap sekali. Kalau Ratu gimana? Oke, personally menurut saya mengikuti mengambil jurusan bahasa Inggris ini sebenarnya sebuah privilege sih, karena kita belajar 2 hal at the same time. Karena pertama kita belajar bagaimana itu bahasa Inggris, bagaimana bahasa Inggris itu
sistemnya seperti apa, kosakatanya bagaimana Iya. dan sebagainya, bagaimana kulturnya begitu. Dan yang kedua, bagaimana ya sesuai dengan detailnya pendidikan bahasa Inggris, tentu saja kita belajar bagaimana menjadi seorang guru kan. Iya. Nah, dari sini juga ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa tingkat akhir dalam ketika kita belajar adalah bagaimana kita memberikan kembali apa yang kita pelajari. Wah, sangat keren. Iya. Bangga dong ya. Iya, Bangga banget. Kalau Yurlin gimana? Apa yang membuat kamu proud, bangga? Oke, yang membuat saya bangga mengambil jurusan bahasa Inggris ini, yang pertama itu kemampuan berbahasa Inggris saya itu saya rasa terus meningkat. Contohnya saja saya berani mengambil risiko dengan mengikuti debat bahasa Inggris pada kompetisi Chambliss ini. Kemudian yang kedua itu yang buat saya bangga yaitu saya mendapatkan beberapa pengalaman belajar yang sangat berharga Iya. semenjak saya berada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian yang paling penting itu program studi bahasa Inggris ini benar-benar bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ya. Contohnya dengan mengikuti pengabdian kepada masyarakat. Iya, contohnya apa tuh? Saya pernah ikut satu kali, Ya. yaitu mengajar anak SD. Jadi saya merasa bahwa saya nggak sia-sia amat gitu. Belajar bahasa Inggris, terus Ya. dari kampus langsung saya terapkan kepada masyarakat. Ya, jadi anak SD itu dikumpulin di sebuah tempat ya. Dan di situ kamu berdiri sebagai teacher, ya, pengajar. Wah, keren banget. Tentunya kalian bisa menginspirasi banyak anak-anak muda. Nah, kembali lagi cerita tentang lomba kalian. Tentunya kan banyak cerita ya. Artinya dari mulai persiapan, tahap persiapan, lomba. Itu kayak sinetron nggak sih? Ada plot twist gitu nggak sih ya? Ada plot twist gitu nggak sih ya? Coba dong, kita kan penasaran nih gimana, karena ikut lomba itu kan nggak mudah, pasti ada ya effort yang perlu Anda keluarkan seperti itu, yang betul-betul Anda prepare sehingga ya at least ya kalian ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Mima nih, kayaknya udah nggak sabar ya. Proses apa nih yang ada? Ayo, Mim. Oke, actually Miss, sebenarnya saya tuh tidak ada keterdugaan bahwa saya akan ikut serta dalam Chambliss ini. Ya, Nah, beberapa hari sebelum kegiatan ini, saya dihubungi oleh teman saya Ratu. iya. Ya, Ratu call you. iya. Dan Ratu Dia bilang apa? mengatakan bahwa Mim, ini kayaknya kesempatan bagus nih Ya. untuk kamu belajar mengasah lagi cara kamu writing, ya. Katanya saya dipilih nih untuk ikut lomba. Iya. Di dosen katanya dosen bilang bahwa Rekomendasikannya iya, kamu ya. kemampuan saya dinilai baik. Tapi yang dari kamu nggak nyangka, tapi ternyata kamu bisa lebih dari itu. Yang paling ya mungkin dia memang merasa bahwa bisa nggak sih, kata orang kan saya bisa, tapi pada akhirnya finally juara 1. Iya kan, itu unpredictable banget kalau saya, itu di luar dugaan kamu, ya kan? Kalau Agra gimana nih? Cerita-cerita seru dari persiapan lomba kemarin, proses lomba, ya kan? Yang kamu ikuti debat ya? Iya. Kalau saya pribadi, pertama sebenarnya saya itu mendaftarkan diri di writing. Oh gitu. Iya. Tapi tiba-tiba nama saya muncul di debat karena kan dari tahun-tahun kemarin saya sudah berhentikan dari berdebat. Karena saya Emang gak suka berdebat? karena saya rasa itu tuh bukan passion saya, karena saya tidak terlalu jauh dalam berdebat. Iya. Tapi karena ini ada kesempatan, terus saya lihat juga bahwa lomba Chambliss ini tuh lomba-lomba yang selalu ditakuti sama beberapa anak-anak, karena katanya Katanya nih. katanya sulit untuk menang loh gitu. Iya. Jadi sebelum kami berangkat itu sudah ada beberapa trigger kayak siaplah disantai, siaplah ini itu. Pas sampai ke sana, plot twist terbesarnya ya kami menang. Iya. Iya, itu dia.
plot twistnya itu kalian menang dan berhasil mematahkan stigma negatif bahwa ini susah dilalui, banyak saingan dan sebagainya. Tapi ternyata kalian bisa out of the box, artinya keluar dari pikiran-pikiran itu sendiri bahwa saya nggak bisa, tapi ternyata kalian bisa ya. Dan lanjut lagi, pernah nggak sih kalian itu mengalami tantangan? Tadi si Mima bercerita bahwa si Jusiska itu udah tumbang dalam hal fisik, mungkin dia lelah, ngantuk, ya kan, harus begadang. Nah, kalau dari JJ sendiri ya, tantangan apa yang paling berat? Mungkin nervous atau apa gitu? Kalau bagi saya tantangan terbesar dalam lomba ini itu kan speech, jadi harus dihafal dengan saking kemungkinan 2 lembar dan harus dihafal dalam waktu 5 sampai durasi 7 menit. Dan saya agak takut karena saya bilang kalau tiba-tiba ke depan terus blank, what should I do? Terus tiba-tiba blank, harus begadang hafal ini, bahkan sampai tidur di jam 3 pagi untuk hafal ini. Terus sempat pikir mau nyerah aja nggak sih? Mungkin ada yang lebih layak, tapi I try to motivate myself that you can do this. Terus saya agak takut karena ini pasti, karena saya baru semester 2 dan peserta-pesertanya itu sudah semester di atas saya, dan waktu mereka tampil aja saya wow. Terus aku bilang Tuhan berperkara. Jadi before tampil I only say 1 kalimat, in Jesus Christ name. Wow, keren ya. Iya. Dan yang ngeselin itu kita menghadapi lawan-lawan yang pinter gitu. Ngeselin tapi pinter. Jadi gimana dong guys? Jadi betul-betul motivasi diri kita, dan itu kan seperti yang kamu katakan, kamu tentu saja kan bisa, ya kan? Bukan dengan our power gitu ya guys ya. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kalau mungkin pengalaman dari Diana, mungkin punya lawan-lawan yang berat atau gimana pas lomba? Kalau saya tentunya punya rasa takut untuk berhadapan dengan lawan, karena mereka rata-rata dari semester 8, ada yang semester 6, jadi rasa takut itu pasti ada. Tetapi menurut saya pribadi, tantangan yang saya hadapi itu yaitu ketika menghadapi mosi. Jadi ketika setelah pembagian mosi langsung dirilis mosinya. Jadi kami tidak tahu bahwa apa yang akan keluar. Jadi itu pure dari our mindset. Jadi mosi itu bisa jadi dari mental health, bisa jadi dari education or economy. Jadi kami tidak tahu apa yang akan dirilis. Jadi itu yang membuat kami takut dan untuk menyampaikan. Tapi sekalipun takut, kamu nggak nyerah. Tidak. Apa yang memotivasi kamu tidak menyerah? Balik lagi karena saya confident, balik lagi ke dirinya, harus percaya diri. Iya, percaya diri. Aduh, kalian keren banget guys. Nah, kalau Okta, ini kan olah vokal nih. Ada perasaan nyerah nggak sih dengar kemampuan vokal dari lawan ya, beberapa pesaing kamu, dan kamu pasti berpikir dalam hatiku, suara saya nggak sekeren itu. Tapi apa yang membuat kamu, pokoknya I will do my best gitu. Oke. Kalau waktu itu sih rasanya memang mau menyerah. Apalagi waktu dengar kan, waktu tes mic itu saya dengar, wah kerennya. Aduh, kok saya suaranya pun nggak bisa begini ya. Tapi saya pernah dengar dari seorang pemusik yang bilang, suara kamu itu ciri khas kamu. Suara kamu itu ciri khas kamu. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, apalagi dalam perihal suara kamu, karena orang masing-masing mendengar itu bukan menilai berdasarkan cara kamu bernyanyi, tapi bagaimana kamu menyampaikan pesan dari lagu itu. Jadi pesan dari lagu itu. Jadi saya bilang, kalau dia pakai teknik vokal yang bagus, pokoknya kayaknya saya harus pakai rasa ini. Rasa yang gimana nih? Saya harus masukin rasa ini. Terus waktu itu juga kan sempat lagunya diganti, list lagunya diganti. Jadi saya pikir, aduh kayaknya menyerah aja deh, karena lagu yang saya latih itu kayaknya udah gak ada nih.
saya chat panitia katanya ya udah nggak apa-apa Okta pakai lagu yang dilatih saja, itu ke privilege dari panitia katanya, maksudnya dari panitia mengiyakan kalau Okta boleh pakai lagu ini. Oh oke lah Okta latih, dan akhirnya ya Okta puas dengan penampilannya Okta, dan mungkin itu sudah hasil dari yang terbaik dari penilaian juri-juri. Iya, luar biasa. Nah guys, pada saat nih ya lomba ini diumumkan, kalian kan pasti rasanya campur aduk kan? Dan Miss mau tanya nih, reaksi kalian pada saat lomba itu diumumkan juara-juara per kategorinya, perasaan Anda seperti apa? Reaksi Anda seperti apa? Apakah kalian nangis? Kok saya menang? Tapi mungkin ada yang teriak, wow, amazing, saya juara, atau ada yang cuma, oh oke. Kalau Ratu gimana ekspresinya? Oke, mungkin ini bukan ekspresi saya sendiri sih, ini ekspresi kami semua, bahkan satu kata yang keluar dari mulut semuanya itu, hah? Karena posisinya itu kan Nggak nyangka gitu? nggak nyangka, karena posisinya pengumuman lomba esai kan berada paling terakhir. Dan sebelum-sebelumnya nih kita aja belum dapat nih juara 1. Iya. Nah jadi kami pikir paling-paling juara 3 lah, juara pulang. Nah ketika juara 3 diumumkan ini, ternyata bukan kita aja. Oh ya, ternyata untuk esai nggak ada juara nih, udah pulang. Itu niatan itu baru mau siap ini, dan saat pengumuman juara 1 dan nama tim kami disebut, semuanya kaget. Biasanya juga mungkin kaget. Semuanya kaget waktu itu, dan itu kami dalam keadaan masih kaget itu, maju ke depan dalam keadaan masih keadaan ini betulan ini. Serasa mimpi ya? Iya, ini betulan kami yang juara 1. Dan sebenarnya itu dalam posisi itu sebenarnya kondisi fisik saya juga agak drop di situ, tapi waktu menjuara 1 langsung kayak semangat lagi. Saat. Iya. Wah. Saya bisa membayangkan pada saat juara itu diumumkan, Anda begitu kaget, excited, entah perasaan apa yang mau diekspresikan, tetapi ya bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda bisa melalui ya semua proses itu dan bisa juara ya, terutama kalian, tim kalian kan juara 1. Nah, lanjut nih. Dari juara yang kalian dapat, juara 1 ya, juara 2, juara 1 itu essay writing ya, juara 2 untuk kategori debat, juara 3 untuk kategori debat juga ya, tim yang kedua, terus juara 3 untuk speech ya, meskipun dia tergolong masih semester 2, dan juara 3 untuk kategori solo ya. Miss mau nanya kayak gini, kira-kira kalau kalian mikir-mikir menang ini lebih karena kerja keras kalian, bakat yang saya miliki nih ya, keberuntungan, atau kalian merasa bahwa semuanya itu ya Tuhan turut bekerja? Okta gimana pendapatnya? Kalau dari Okta, kemenangan yang Okta raih ini sih semata-mata itu karena Tuhan pastinya. Karena Tuhan menganugerahkan kepada saya talenta. Saya mempergunakan talenta itu dengan baik, dengan benar, dan pastinya juga dengan kerja keras dibarengi dengan kerja keras. Latihan dan juga support dari orang terdekat, dari kampus tercinta, dari UGI Toraja yang memberikan ruang seluas-luasnya. Mahasiswanya, jadi sangat beruntung berada di UGI Toraja, karena UGI Toraja ini betul-betul memberikan ruang yang sangat betul-betul luas kepada mahasiswanya untuk mengekspresikan skill mereka, bakat mereka. Jadi nggak kependam-pendam buat diri sendiri. Jadi buat UGI Toraja keren lah pokoknya. Kita dengar pendapat dari Yurlin. Yurlin, apakah karena kamu ya I'm lucky, ya saya beruntung ya? Okay, I think of course ini semua karena campur tangan Tuhan, yang di dalamnya itu karena dorongan dari kampus, orang tua, teman-teman, dan tak lupa juga itu karena adanya kerja keras dan latihan sebenarnya. Iya. Kalau Jejes gimana?
Yeah, I would like to say it's only by His grace. Iya. Sebab kalau kita berjuang sama Tuhan, semua yang akan indah. This is not about the result, but the process yang kita hadapi. Jadi yang ya terutama harus juga berjuang, karena berdoa tanpa berusaha kan sia-sia. Jadi itu. Iya, keren sekali. Ya, keren banget. Nah, setelah menang, hidup kalian berasa berubah gak sih? Ada perubahan sih. Perubahan apa? Ini kalau dari Jusiska kayak apa perubahannya? Artinya bahwa kamu tiba-tiba ajak semua orang ngobrol pakai English gitu, atau apa yang berubah? Kalau buat saya nih banyak yang berubah ya. Iya, apa itu? Pertama, saya lebih pede. Saya lebih pede berbahasa Inggris karena saya pikir saya mampu berdebat dalam bahasa Inggris. Kenapa saya harus takut berbicara bahasa Inggris dengan orang-orang? Iya. Kemudian juga orang-orang jadi lebih banyak bertanya ke saya. Misalkan seperti ini di organisasi saya, tuh dia bilang begini, ini bahasa Inggrisnya apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? Sebenarnya saat itu saya malu. Iya. Agak malu dikit, agak risih. Iya. Cuma kayak saya bangga, oh ternyata mereka mau bertanya ke saya. Iya. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Saya tahu banyak hal. Kemudian selain soal bahasa Inggris ya, Men, Iya. saya juga merasa, wah kayaknya saya terkenal nih. Karena selain di up di Instagram, Iya. ada juga spanduk. Teman-teman juga ada loh. Iya, Kalau ada. aja kalian juga. Dari Ada situ newsnya. Miss banyak yang tahu saya kayak, oh ini yang juara kemarin. Jadi kantinnya dia ini yang juara kemarin kan? Ya, gitu. Jadi saya rasa, oh hidup saya banyak berubah, saya jadi terkenal dan juga itu suatu kebanggaan ya. Happy ya, happy dong ya, karena dulu aslinya saya pemalu. Ya. Dan di sini di UKI saya bisa mengembangkan bakat saya. Ini berkat dukungan dari dosen, Bapak Victor, Miss Judy, Kak Ricky, Kak Christine, Kak Ika. Mereka yang mendukung kami. Jadi mereka membawa perubahan besar dalam hidup kami ya, Dede. Jadi saya berterima kasih untuk pendidikan bahasa Inggris, UKI Toraja, dosen-dosen. Hidup saya banyak berubah dari situ. Iya. Diana, apa yang berubah? Kalau saya pribadi nih banyak, tetapi yang mostly itu ketika bertemu dengan dosen dan teman-teman, mereka sering ngajak bahasa Inggris, ngobrol dengan bahasa Inggris. Jadi mereka tuh beropini bahwa mereka ini anak debat, dominannya suka beradu argumen, suka memberikan pendapatnya. Jadi they always ask me in English, so they hope me to respond in English too. Wah, keren. Kalian sudah menjadi mahasiswa yang menginspirasi orang lain. Apa yang kalian tularkan bukan hal negatif ya, tapi positif. Jadi ketemu orang di mana-mana, wah ini nih yang sok jaksel banget. Inggris banget. Ya kalian harus jawab, iya dong, sini mau diajarin nggak? Ya kan? Join us gitu ya kan? Ya. Nah, tentu dari momen kejuaraan kalian ini ada pelajaran hidup yang tentu saja yang melekat di dalam diri kalian, dan mungkin itu secara personal banget ya kan. Tadi ada yang sampaikan bahwa dulu saya pemalu, dulu saya merasa nggak bisa apa-apa, bahkan mungkin merasa insecure. Kita kuliah di UKI Toraja, tetapi ya dari prestasi kalian ini itu semua sudah terpatahkan, benar kan? Dan mungkin dari Agre mungkin ada hal yang personal yang kamu rasa bahwa dari momen ini hidupku sangat berubah, yang bisa menginspirasi orang lain tentunya. Yang berubah dari saya itu, saya cuma mau bilang ke teman-teman kalau jangan takut untuk mencoba. Karena sebelum kita mencoba sesuatu kan, kita sudah berpikir kayak bagaimana kalau salah, bagaimana kalau kalah, bagaimana kalau nugget ke orang lain. Karena dari kesempatan itu kita tidak pernah tahu apa yang ada di baliknya. Contohnya seperti saya nekat.
Saya cuma nekat untuk ikut tanpa pengalaman apapun, tanpa bekal apapun, tapi saya percaya diri. Iya. Kalau saya tidak coba, saya tidak akan pernah tahu. Jadi menurut saya mending kita menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali. Asik sekali. Nah, saya minta nih dari masing-masing kalian boleh tidak memberikan tips ya singkat aja buat teman-teman semua yang pasti menonton kita ya. Kira-kira yang dari program studi pendidikan bahasa Inggris ada tidak tips bagaimana belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan ya. Kemudian nanti dari Okta juga kasih tips gimana sih supaya olah vokal kita tuh lebih baik lagi ya kan, dan gak nervous untuk tampil di panggung spektakuler gitu ya kan. Ya. Oke. Dari Justice kah? Kalau tips dari saya ya, teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris itu tidak susah teman-teman. Hanya perlu motivasi dari diri kita sendiri, Miss. Saya belajar bahasa Inggris itu ketika kelas 4 SD. Dan itu, Miss, itu hari yang ajar saya itu anak KKN Ukita Raja. Saya masih ingat namanya, Kak Irfan. Halo Kak, kalau nonton, terima kasih ilmunya. Kak Irfan Rapology? Yes, yes. Tips untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, tips dari saya itu sering nonton film bahasa Inggris dan juga dengar musik dan juga membaca teks. Tapi yang paling berpengaruh bagi saya itu, Miss, film animasi berbahasa Inggris. Kalau kalian teman-teman tahu Sofia the First, saya suka itu, Miss. Dari situ saya belajar bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, sering-seringlah nonton video, film, dan juga dengar musik film bahasa Inggris. Karena itu sangat membantu. Oke, tipsnya bermanfaat. Dari Diana, apa tipsnya? Tipsnya apa? Dari pengalamanmu, apa? Yang mungkin minder belajar bahasa Inggris atau mungkin malas ya kan? Susah sekali belajar bahasa Inggris. Apa tips kamu? Kalau menurut saya pribadi, saya orangnya itu introvert, tetapi dalam waktu yang sama saya juga itu confident. Ya. Jadi tips dari saya itu sama seperti Siska, rajin menonton video-video animasi dan film yang berbahasa Inggris, tentunya disertai dengan judul subtitlenya. Oke, Jejes. Saya secara pribadi karena saya itu lahir dan membesar di negara Upin-Upin Malaysia. di Malaysia dari kelas 1 SD itu semua mata pelajaran bahasa Inggris, baik itu matematika dan IPA itu semua bahasa Inggris. Jadi mungkin dia terbentuk dari situ bahkan sampai sekarang. Jadi I'm very fall in love with English. Jadi terus tips dari saya, mungkin sekarang di era digital semua memiliki HP. Jadi kemungkinan kita bisa setting HP kita bisa kita setting ke English language. That's all. Oke, tipsnya sangat bermanfaat. Nanti langsung kita cobain ya. Oke, Ratu, apa tips buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris nih? Mungkin kalian ada komunitas Inggris atau apa gitu ya kan? Tips dari saya selain dari yang tadi disebutkan teman saya di depan orang, mungkin bisa kalian coba membuat percakapan atau apalah, atau iseng-iseng bikin podcast but for yourself. Iya. Intinya dari kan mungkin kalian malu mempraktekkan dulu di depan orang, bisa mulai dari diri sendiri. Saya dulu di kamar sendiri saja bisa. Ya, bisa aku dan aku gitu. Ngomong-ngomong sendiri saja, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ kalau sudah terbiasa, ya bisa itu ambil step selanjutnya bicara dengan orang lain seperti itu. Oke. Keren. Lanjut, Agre, tips dari kamu apa? Kalau tips dari saya tidak jauh-jauh dari yang dibilang teman-teman tadi. Tapi kalau saya pribadi, saya punya cara sendiri. Ya, apa tuh? Karena saya kan K-popers. Ya, and then Saya suka Korea. Jadi setiap film atau drama itu saya ubah subtitlenya ke bahasa Inggris. Sama kalau mendengarkan lagu Korea kan saya tidak paham bahasa Korea. ya. Jadi saya pahami
bahasa Korea itu dari subtitle bahasa Inggris. Jadi Iya. saya banyak belajar di situ, saya mendengarkan musik, menonton drama. Iya. Untuk teman-teman yang suka K-popers mungkin bisa dicoba supaya bisa Annyeong, lebih- annyeong. Kalau boleh tahu apa kesukaanmu? Saya dulu ARMY. BTS ya, BTS ya. Iya. Oke deh, wah keren-keren nih tipsnya. Mim apa tipsnya? Oke, tips dari saya teman-teman. Jangan di skip teman-teman. Oke, listen. Jadi tips dari saya, teman-teman itu harus memaksakan diri teman-teman untuk terbiasa dengar bahasa Inggris. Walaupun kita semua tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah susah, tapi jika kita memaksakan diri kita untuk terbiasa dengan bahasa Inggris, lama-lama akan telinga kita itu kayak agak, kayaknya saya pernah dengar ini. Oh my god, cara pengucapannya kalau thank you itu bukan thank you tapi thank you lah, begitu. Biasakan diri teman-teman untuk terbiasa dengan diri bahasa Inggris. Oke, let's do it ya. Dan terakhir dari Yurlin, tips belajar bahasa Inggris apa? Oke, tips dari saya sih mungkin lebih ke dari dalam diri ya. Kayak macam kita itu harus suka bahasa Inggris itu memang karena benar-benar dari dalam. Karena segala sesuatunya itu berhasil kalau kita memulainya dari dalam. Saya itu memang suka bahasa Inggris dari SD. Iya. Ditambahkan saya juga dulu fasih sekali menghafal. Iya. Sampai om saya bilang gini, nanti besarnya nantinya anak bisa ambil jurusan bahasa Inggris. Nah, situ saya termotivasi dong. Kayaknya memang karena saya harusnya ke sana. Iya. Makanya sampai sekarang saya masih menekuni bahasa Inggris. Oke, nah lanjut nih tips dari Okta, gimana caranya supaya kita tuh pede bernyanyi, jadi nggak hanya nyanyi di kamar mandi, nggak sebatas di kamar mandi doang, tapi berani untuk tampil di mana di event-event apapun gitu. Dengar tips dan trik dari teman-teman bahasa Inggris, saya jadi Termotivasi Iya. juga ya kan, jadi kayak aduh. pengen gitu bahasa Inggris, kayak gimana ya caranya fasih bahasa Inggris, gini ternyata ini, jadi saya best lah pokoknya teman-teman bahasa Inggris. Kalau dari saya, teman-teman yang mau jago nyanyi ya Sobat Uki, teman-teman yang lagi nonton, sebenarnya satu hal yang selalu saya tanamkan adalah cintai dulu, karena orang-orang itu nggak bisa jago kalau nggak akan cinta sama satu hal yang dia pengen banget. Teman-teman punya suara yang bagus, teman-teman punya minat dan bakat untuk bernyanyi, sekalipun itu masih false, sebenarnya itu bisa diasah, bisa dikembangkan. Nah, ini lagi buat teman-teman Uki yang mau mengasah keterampilan bernyanyinya biar nggak false lagi, yuk join UKM PSM Uki Toraja. Paduan suara Iya, mahasiswa Uki Toraja. Jadi di UKM Paduan Suara itu teman-teman bisa latihan bersama kami, olah vokal, gimana caranya baca notasi, bagaimana supaya kita bisa mendengarkan suara kita dengan baik, mendengar suara dengan teman-teman kita, menggabungkan beberapa jenis suara dalam satu kali bernyanyi itu memang hal yang sulit. Tapi percayalah kalau teman-teman terus berlatih, teman-teman pasti bisa. Oke, keren. Dan bukan hanya UKM PSM ya, Uki Toraja bukan hanya UKM Paduan Suara Mahasiswa, tetapi di Uki Toraja juga ada UKM debat ya, benar ya, debat. Dan itu terbuka untuk siapa saja, bukan hanya prodi bahasa Inggris. Dan satu lagi yang masih newest gini, yang paling terbaru itu adalah UKM Public Speaking. Jadi di situ teman-teman bisa belajar banyak hal. Ya, seperti teman-teman kita yang keren-keren hari ini. Nah, guys, sebelum kita tutup, kita mau sama-sama mengucapkan slogan kampus kita yang tercinta ini. Udah pada tahu kan? Sudah dong. Udah latihan kan? Sudah. Oke, kita coba ya. Satu hati, satu tekad untuk Uki Toraja. Boleh dengan gerakan sambil ya lihat teman-teman kita, sobat kita ya. Oke, jadi dimanapun Anda berada, kami persembahkan slogan Uki yang keren. Satu hati, satu tekad untuk Uki Toraja unggul. Tepuk tangan. Wow, aduh, terima kasih banget
bukan hanya Miss Fanny yang berterima kasih, tapi pasti saya yakin teman-teman Sobat Cookie dimanapun Anda berada sangat berterima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di episode kali ini dan sudah bercerita banyak hal, pengalaman ya, tantangan-tantangan yang berhasil Anda lewati dan pada akhirnya finally Anda pemenangnya ya, bukan soal hasil tetapi proses. Aduh keren banget, dan semoga keberhasilan ini bisa memotivasi ya teman-teman ya Sobat Cookie yang mungkin baru semester 2 ya kan, semester 4, semester 6 ya. Mungkin juga Sobat Uki yang lainnya yang ingin join dengan Uki Toraja ya, teman-teman yang bingung mau kuliah di mana nih ya, Uki Toraja lah wadahnya ya kan. Dan ternyata Uki Toraja menyediakan banyak wadah untuk mengeksplor kemampuan mahasiswanya supaya bisa bisa go public juga, go internasional, bisa juga mengikuti competition yang keren-keren. Dan misi berharap langkah Anda jangan stop di sini. Amin. Ya, tetapi terus keep going dan tetap mengikuti berbagai competition bahkan dalam ataupun luar negeri. Ada amin nih. Amin ya. Dan sukses terus buat Okta, Yurlin, ya Mima, terima kasih. Agresta, terima kasih. Ratu, Siska, Diana dan Jejes ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua, dan saya yakin banyak yang akan terinspirasi dari kisah perjalanan kemenangan mereka hari ini. Oke, dan buat Sobat Uki yang ingin terus mendengarkan cerita inspirasi dari podcast Uki Toraja, boleh subscribe ya Uki Toraja podcast yang ada di YouTube channel dan mengikuti follow semua akun media sosial Uki Toraja. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya guys. Tetap lucu ya. Tetap berprestasi tentunya, dan jangan lupa practice your English. Okta, practice your English ya. Even if it's just with your cat. Ya kan? Okay, say bye for bye. Thank you. Gimana dengan Jejes? Nah, Jejes nih, kamu menggambarkan dirimu Pak,